Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam untuk kita semuanya. Bersama saya Birgita Mulaviosa dengan NPM 25622011012 yang akan mempresentasikan pengantar pendidikan Pancasila. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Nah, ini. Pancasila berasal dari kata panca, artinya 5, dan sila, artinya dasar atau asas. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan pada 5 konsep dasar Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Baik, ini hal-hal yang akan saya bahas. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Kedua, menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Baik, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Di sini ada nilai utama Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebenarnya nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskan. Dahulu, wilayah di Nusantara ini punya beberapa nilai yang dipegang teguh, seperti nilai-nilai Pancasila. Contohnya yang pertama itu percaya kepada Tuhan dan toleransi, lalu ada gotong royong, ketiga ada musyawarah, dan keempat itu ada solidaritas atau kesetiakawanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bagian B, menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain seperti yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Lalu yang kedua itu kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional yang tercantum dalam nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan keempat, itu kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Jadi kita itu terhindar dari pergaulan bebas, seperti narkoba, obat-obatan terlarang, dan juga seks bebas. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Lalu ada kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Lalu ada menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Saya akan masuk ke bagian C, menggali sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Itu ada dari Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi, mengemukakan Historia Vitae Magistra, sejarah memberikan kearifan. Artinya sejarah merupakan guru kehidupan. Nah, sejarah itu diharapkan kita mengambil pelajaran atau hikmat dari berbagai peristiwa sejarah. Dengan adanya sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah-sejarah bangsa lain. Presiden Insinyur Soekarno juga mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Hal ini beliau kemukakan pada 17 Agustus tahun 1966 yang dikenal dengan akronim JAS Merah. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi itu merupakan ilmu tentang kehidupan antar manusia. Sukanto pada tahun 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat itu memiliki nilai-nilai yang tertentu. Bung Karno juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila itu berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang pemerintahannya berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut.
Jadi, Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada itu tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, yang keempat itu sumber politik pendidikan Pancasila. Tujuannya supaya kita mendiagnosa dan dapat memformulasikan saran tentang upaya mewujudkan kehidupan politik yang ideal dan sesuai dengan nilai Pancasila. Fokusnya, melalui pendekatan politik tersebut, kita mampu menemukan nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Contoh dari sumber politik pendidikan Pancasila ini adalah Undang-Undang 1945. Lanjut ke bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada masa lalu, pasang surut implementasi di Indonesia. Di awal kemerdekaan, nilai Pancasila disebarkan melalui pidato dan buku. Contohnya buku pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila di tahun 1947. Lalu di Orde Lama, pasca 1959, pendidikan Pancasila diformalkan dengan buku Civics dengan bahan indoktrinasi. Apa sih indoktrinasi itu? Indoktrinasi adalah proses menanamkan gagasan, keyakinan, atau ideologi tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dengan cara berulang-ulang dan seringkali tanpa mendorong analisis kritis. Lalu ada Orde Baru atau puncak penguatan. Yang pertama itu ada P4, singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. P4 ini ditetapkan sebagai sumber materi wajib, tercantum dalam TAP MPR tahun 1978 dan 1988, bahkan diwajibkan melalui penataran P4 dengan pola 100 jam di perguruan tinggi di Indonesia. Lalu ada legalitas kuat yang tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah tahun 1999 yang mewajibkan Pancasila sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU. Kemudian ada bagian kedua yaitu era reformasi atau pelemahan dan pengembalian pendidikan Pancasila di Indonesia. Ada pencabutan P4 di tahun 1998 bahwa penataran P4 itu dihentikan, menandai perubahan yang signifikan. Lalu ada pelemahan di tahun 2003 dalam UU Sisdiknas tahun 2003 tidak menyebutkan Pancasila wajib di perguruan tinggi, yang menyebabkan banyak universitas menghilangkannya atau menggabungkannya ke pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada masa pengembalian wajib. Nah, ini di tahun 2011 sampai 2012. Di tahun 2011, Dirjen Dikti merekomendasikan Pancasila wajib, minimal 2 SKS terpisah atau 3 SKS gabungan. Lalu di tahun 2012, yaitu status finalnya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 secara tegas mewajibkan mata kuliah Pancasila itu berdiri sendiri dalam kurikulum perguruan tinggi yang sampai sekarang masih diterapkan. Selanjutnya, bagian 2 yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai fondasi. Abdul Ghani menegaskan bahwa Pancasila adalah dorongan pokok atau leitmotif dan lestar tentang petunjuk jalan bagi negara. Nah, tanpa Pancasila sebagai dorongan dan petunjuk, kekuasaan negara itu bisa saja menyeleweng. Nah, pencegahan penyelewengan itu bisa dilakukan dengan cara mendahulukan Pancasila sebagai dasar filsafat dan dasar moral. Makanya, undang-undang itu tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama internal dan kedua eksternal. Nah, saya akan membahas yang internal dulu. Tantangan internal itu berasal dari dalam. Nah, faktor ketersediaan sumber daya
itu menjadi tantangan internal bagi pendidikan Pancasila. Contohnya tenaga pengajar, khususnya hal yang dialami oleh guru di pedalaman, daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kenapa? Karena adanya hambatan infrastruktur dan akses sumber belajar. Seperti minimnya media pembelajaran, itu kan membuat guru kesulitan menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara visual dan kontekstual karena tidak ada akses listrik, internet, proyektor, atau bahkan buku pembelajaran yang memadai yang relevan dengan perkembangan zaman. Lalu bisa terjadi isolasi informasi juga. Guru itu sulit mengikuti pelatihan profesional seperti PPG atau workshop tentang kurikulum merdeka yang mengintegrasikan Pancasila karena keterbatasan akses transportasi dan jaringan telekomunikasi. Jadi mereka itu cenderung menggunakan metode yang sudah usang atau tidak relevan lagi. Kemudian ada spesialisasi program studi yang semakin tajam, yang berpotensi mengurangi minat atau ketertarikan mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan Pancasila. Di tantangan eksternal itu berasal dari luar. Yang pertama ada krisis keteladanan dari para elit politik, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti berita-berita korupsi dan lain sebagainya. Kemudian ada maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Nah, gaya hidup hedonistik ini kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Lanjut ke bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, menurut penjelasan pasal 35 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksudkan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Saya akan membahas tentang esensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu merupakan kunci untuk menciptakan generasi profesional yang beretika dan memiliki komitmen moral serta bertanggung jawab terhadap eksistensi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi Pancasila di Indonesia. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk membentuk karakter manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sesuai fungsi pendidikan nasional dan menjadi insan profesional untuk mewujudkan internalisasi nilai Pancasila supaya mahasiswa itu menjadi profesional yang berjiwa Pancasila atau building principles. Lalu dalam perang dan tanggung jawab, itu kita bisa bertindak sebagai upaya preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Nah, di dalam tanggung jawab universal, kita itu wajib untuk semuanya, dari semua prodi atau jurusan, karena kita adalah mahasiswa atau calon pemimpin dan agen perubahan yang menentukan masa depan bangsa. Demikianlah presentasi dari saya mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa.